Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu, dengarlah erti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar sahaja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita diajak untuk melihat hati kita. Adakah hati kita seperti tanah yang subur, di mana biji benih dapat tumbuh? Ataupun hati kita seperti batu-batu yang keras, bagaimana tumbuh-tumbuhan tidak dapat tumbuh di atas batu tersebut? Ataupun hati kita penuh dengan onak duri yang dapat membunuh biji benih yang tumbuh di atas tanah yang beronak duri tersebut. Karena hati kita boleh dianggap seperti tanah, tetapi adakah tanah itu subur? Sekiranya kita mau hati kita subur, kita harus menjaganya, kita harus menyiramnya. Bagaimanakah cara kita menjaga tanah hati kita? Yaitu dengan firman Tuhan. Dapatkah kita membaca firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita? Atau kita sibuk dengan aktiviti kita masing-masing? Marilah kita tanya diri kita, saudara dan saudari. Karena pada saat ini kita seringkali leka di dalam kehidupan kita. Kita hanya membaca firman Tuhan, kita hanya berdoa kepada Tuhan sekiranya kita mempunyai masalah di dalam kehidupan. Jadi patutkah kita meninggalkan Yesus di dalam kehidupan kita? Kita seharusnya mencari Dia dan membaca firman-Nya setiap hari. Jadi di dalam pembacaan Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus menjaga firman Tuhan yang kita miliki sejak pembaptisan kita. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang dapat menunjuk jalan kebenaran kepada kita semua yang percaya kepadanya. Jadi saudara dan saudari, biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kita, menjadi air yang dapat menyirami biji benih yang subur yang ada di dalam hati kita. Jadi ingat tanggung jawab kita untuk sentiasa mendengar firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua, banyak sekali cobaan dan dugaan yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, jangan pernah terjatuh dengan pujuk rayu dunia yang dapat memberikan kita kekayaan. Tetapi biarlah kita menguatkan hati kita, semangat kita untuk mencari kekayaan di dalam diri Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita harus bertabah, kita harus berdoa,
dengan apa cobaan dan dugaan yang kita alami pada saat ini. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita yang percaya, yang taat akan sabdanya. Oleh itu, marilah kita terus memberikan kehidupan kita, diri kita, untuk digunakan oleh Tuhan untuk menjadi agen penyelamatannya di dunia ini. Yang ketiga, kadangkala kita sendiri yang membiarkan biji benih yang ada di dalam diri kita mati. Karena apa? Karena kemalasan kita, karena perasaan iri hati kita, karena kemarahan yang ada di dalam diri kita terhadap orang lain. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita serahkan apa sahaja perasaan marah, benci, dendam yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan, agar Dia menggantikan biji benih yang baru yang dapat tumbuh di dalam kehidupan kita. Dan biarlah biji benih yang tumbuh itu dapat dikongsikan kepada semua orang, agar mereka mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha mengampuni kepada kita orang yang lemah ini. Jadi akhir sekali, saudara dan saudari, marilah kita terus memberikan kehidupan kita agar kita diberkati, agar orang lain dapat merasakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada di tengah-tengah mereka melalui kehidupan kita, melalui contoh yang diberikan oleh kita kepada mereka. Jadi saudara dan saudari, jangan pernah takut untuk menunjukkan Yesus di dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.